Sejak dahulu, Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Cita de la Baia di pesisir teluk bernama Baia Dutifora yang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu I Pambandahi Wonua I Pambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jacques Nicolas Vosmaer mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada 9 Mei 1831 dan sejak 6 Februari 1835, Teluk Kendari disebut sebagai Vosmaer Bay atau Teluk Vosmaer melalui surat keputusan Jenderal Van den Bosch di Batavia. Dalam catatan perjalanannya, Vosmaer menuliskan tertarik akan keindahan Teluk Kendari. Setelah mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1932, Vosmaer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuatkan istana Tebau dari Lepo-Lepo ke Teluk Kendari. Hal inilah yang merupakan titik tolak perkembangan Kendari menjadi kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi kampung kandai dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari yang hanya seluas kurang lebih 31,40 km persegi saat itu adalah wilayah kewedanan sekaligus ibu kota Onderafdeling atau Bunken Laiwoi. Kendari berubah dari ibu kota kecamatan, kemudian berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jumto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menandai ditetapkannya Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri dari dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan pertambahan luas wilayah kurang lebih 75,76 km persegi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Poasia dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas wilayah kurang lebih 298,89 km persegi atau 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Selama terbentuknya kota administratif Kendari, kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Haji Mansur Pamadeng 1978 hingga 1979, Dr. Andus Haji Muhammad Antero Hamra 1980 hingga 1985, Dr. Andus Haji Anas Bunggasi 1985 hingga 1987, Kolonel Adi Mangilep selaku pelaksana tugas tahun 1988 hingga 1991. Dr. Andus Haji Andi Kaharudin selaku pelaksana tugas tahun 1991 hingga 1992. Dr. Andus Haji Usman Sabara selaku pelaksana tugas tahun 1993. Dr. Andus Haji Laode Muhammad Salihin Sabora 1993 hingga 1995 dan Kolonel A. Razid Hamsa selaku pelaksana tugas tahun 1995. Adapun Kendari sebagai daerah otonom berturut-turut dipimpin oleh
Dr. Andus Laskar Kudus selaku pejabat wali kota tahun 1995 hingga 1996. Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas 1996 hingga 2001. Dr. Andus Haji Andika Harudin selaku pejabat wali kota tahun 2001 hingga 2002. Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas MSI dan wakilnya Insinyur Andi Muzakir Mustafa MM 2002 hingga 2007. Dr. Insinyur Haji Asrun Meng SC dan wakilnya Haji Musadar Mapasomba SPMP periode pertama 2007 hingga 2012 dan periode kedua 2012 hingga 2017. Adriatma Dwi Putra ST dan wakilnya Haji Zulkarnain K SEME 2017 serta Haji Zulkarnain K SEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM periode 2017 hingga 2022. Sejak Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain K SEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM memimpin Kota Kendari, telah banyak program untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan. Di tahun 2022 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Kendari periode 2017-2022. Sejumlah program telah dilaksanakan pemerintah Kota Kendari untuk mewujudkan visi dan misi Kota Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Meski beberapa tahun ini anggaran pembangunan banyak dialokasikan pada penanganan pandemi COVID-19, namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi pemerintah Kota Kendari untuk tetap menjalankan pembangunan dan pelayanan di semua sektor. Pembangunan kantor Wali Kota Kendari menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintahan Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain K SEME, di mana pemerintah Kota Kendari akan mewujudkan mall pelayanan publik pada bangunan kantor baru ini yang memusatkan seluruh layanan publik pada satu tempat. Mewujudkan kota layak huni, penanganan banjir dengan penataan drainase terus dilakukan pemerintah Kota Kendari. Sekira 30.000 meter drainase telah dibangun hingga tahun 2021. Selain itu, kolam retensi Boulevard Sungai Wanggu yang merupakan bagian dari sistem pengendali banjir Kota Kendari juga sudah berfungsi, sehingga bisa meminimalisir banjir. Untuk penanganan kawasan kumuh, Bungku Toko Petoaha berhasil ditata menjadi kawasan dengan konsep waterfront city. Hal ini mengubah kawasan Bungku Toko Petoaha menjadi indah dan menjadi lokasi wisata baru di Kota Kendari. Penataan kawasan Tambat Labuh menjadi lokasi wisata dengan arena bermain anak, dilengkapi dengan jembatan sebagai sarana pendukung wisata, seperti jembatan kaca dan biang lala, yang kini menjadi ikon baru di sekitar Tambat Labuh, yang kini bernama Anjungan Teluk Kendari. Pembangunan Taman Kalosara di depan kantor Wali Kota juga menjadi program yang dijalankan tahun 2022. Taman ini direncanakan akan menjadi salah satu ikon Kota Kendari yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga, bersilaturahmi, dan menjalin keakraban sesama warga. Pembangunan di Kota Kendari terus berlanjut dengan anggaran senilai 374 miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan Jalan Kembar Kalikadia ZA Sugianto, pembangunan rumah sakit tipe D Puwatu, dan pembangunan Puskesmas Kandai. Penggunaan dana ini dimulai dengan pekerjaan Jalan Kembar Kalikadia ditandai groundbreaking oleh Wali Kota Kendari, tanda dimulainya pembangunan Jalan Kembar tersebut yang dilengkapi dengan jembatan ikonik. Di samping penataan kawasan Kalikadia juga menjadi program yang terus berlanjut tahun 2022.
Program Kendari Terang juga terus dikerjakan di sejumlah titik di wilayah Kota Kendari. Program kerjasama DPRD dan Pemkot Kendari ini telah merealisasikan kurang lebih 6.000 titik lampu jalan untuk memberikan rasa aman bagi warga Kota Kendari ketika beraktivitas di malam hari. Hingga tahun 2022, Basnas Kota Kendari sudah mengelola dana zakat infak dan sedekah ASN Kota Kendari hampir 2 miliar rupiah yang telah disalurkan dengan berbagai program, di antaranya bantuan modal usaha, program beasiswa, dan program kesehatan. Selain melakukan pembangunan fisik di tahun 2022, pemerintah Kota Kendari juga terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, utamanya dengan memaksimalkan pembangunan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi New Laika dan Jaga Kendari Jari. Layanan ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan administrasi dan kependudukan dan layanan publik lainnya. Sebagai pemerintah daerah digital yang layanannya telah mencapai indeks 85%, pemerintah Kota Kendari terus memperluas penggunaan teknologi informasi. Di samping telah banyak aplikasi yang sudah dirasakan manfaatnya sejak tahun 2019. Pemerintah Kota Kendari juga merealisasikan transaksi non-tunai mulai dari layanan pajak menyapa untuk transaksi layanan pajak hingga penggunaan aplikasi Dawa untuk pembayaran retribusi pasar yang baru saja diluncurkan. Kerja keras pemerintah Kota Kendari bersama stakeholder membuat Kota Kendari berhasil meraih sejumlah penghargaan. Mulai dari penghargaan WTP dari BPK untuk ke-8 kalinya. Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota Kendari tahun 2020 tercatat sebesar 83,53%. Jumlah tersebut meningkat 0,67% dari tahun sebelumnya yang hanya 82,86%. Kenaikan 0,67% ini telah mengantar IPM Kota Kendari masuk dalam 5 besar nasional. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP dengan nilai BB tahun 2020 dan 2021. Penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya tahun 2021. Anugerah Parahita Eka Praya APE tahun 2021 kategori Pratama. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM tahun 2020 kategori Percepatan ODF dan tahun 2021 kategori STBM Berkelanjutan. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Kendari meraih penghargaan pemerintah daerah atas kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha PPB dari Kementerian Investasi serta penghargaan penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dengan nilai A tahun 2020. Di bawah komando Wali Kota Kendari Haji Sulkarnain KSEME, Kota Kendari diganjar anugerah meritokrasi kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Capaian program pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention MCP dengan predikat urutan pertama se-Sulawesi Tenggara tahun 2021. Kemudian Pasar PKL juga mendapatkan penghargaan Pasar SNI dari Kementerian Perdagangan. Sejumlah penghargaan tersebut melengkapi banyak penghargaan yang telah diraih Kota Kendari selama masa kepemimpinan Wali Kota Kendari Haji Sulkarnain KSEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Membangun Kota Kendari dengan segala kompleksitasnya tidaklah mudah. Butuh sentuhan tangan seorang yang penuh kreativitas seperti figur Haji Sulkarnain KSEME yang terus mencari terobosan program. Dengan komitmen memajukan Kota Kendari dan meningkatkan kesejahteraan, menata wajah Kota Kendari merupakan program prioritas dari pemimpin Kota Kendari ini, telah menyiapkan solusi untuk berbagai problem kota serta rencana pengembangan kota dan pemaksimalan pengelolaan potensi dan aset daerah. Semua keberhasilan yang diraih pemerintah Kota Kendari ini juga terlepas peran dari banyak pihak, di antaranya DPRD Kota Kendari, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda,
pihak swasta, dan seluruh partisipasi masyarakat Kota Kendari, sehingga sinergi dan dukungan dari semua pihak masih sangat dibutuhkan demi terwujudnya Kota Kendari yang layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi menuju Kendari sukses.